Shalom. Maranatha. Puji Tuhan, kita masuk bulan baru mulai kemarin, masuk bulan Februari, dan saya sudah memberi firman di dalam terpujilah Tuhan Yesus, bagaimana kita memasuki bulan baru, musim kehidupan baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi bulan ini, tetapi kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mulai ibadah pertama, maksudnya minggu pertama dalam bulan yang baru ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya sulung pada awal bulan Februari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Selamat datang pada Tuhan yang memberikan satu pujian kasih yang terindah. Siang
wajah yang Kau beri kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mulai Tuhan pada daya pagi ini. Mari Tuhan Kau urapi kami Tuhan, layakkan dan kuduskan kami Tuhan, untuk kami boleh memuji dan mensyukurkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan mensyukurkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Kita mau bangkit, kita mau pujikan nama Tuhan kita dengan satu pujian bangkit serukan nama Yesus. Walaupun kita itu ada problema apapun, tetap nama Yesus kita utamakan.
Tuhan kita Yesus Kristus.
mau pujikan dengan satu pujian sejak dulu. Biarlah kesaksian kita menjadi berkat bagi kita semuanya ya. Yang mau menjadi berkat pasti akan maju ke depan untuk memberikan kesaksiannya. Kemarin hari tanggal 28 khususnya ya. Saya itu kan pegang uang buat angsuran evolusi. Tak hitung-hitung itu sebenarnya sudah pas. Emang saya merasa pakai ya, karena saya buat bayar dulu yang ambil dari sana, karena tanggung jawab saya kan tak bayar dulu. Saudara, waktunya tanggal 28 itu saya bingung saudara.
iki duitnya nih aku jali akeh men, padahal aku pinjemnya itu nggak banyak saudara, cuma 175 yang tak pakai buat bayar di Sembeng. Ternyata saudara waktu mengi joli kok akeh temen meh hampir 300-an. Itu duit ngomong dia Tuhan. Surat-surat di kamu itu yang tak bayarkan itu mau tak pakai samu buat hari Rabunya ke Jogja. Aku sesekali di samu lebih banyak, tapi ya wis biarin aja. Aku nek nang di samu ya ning kono kepepete kok dadangi koncone, wong karo koncone ya saudara. Terus hari malam Imlek saya melihat lampion di sana pasar besar. Saya ngambil tas saya, tak buka. Weh, uangnya itu ternyata di situ saudara. Perasaan itu sudah tak ambilin semua, tapi uangnya masih di situ. Wah, puji Tuhan, aku saya sekolah isi leleran yang saudara. Ternyata uang saya di situ yang tak pakai buat ganti itu ketemu saudara. Wah, puji Tuhan, ini duitnya kok ngomongin siapa ya Tuhan? Kok tak kayak gini nanti lali. Saya bilang gitu. Ya itulah saudara, karena Tuhan wong aku wae kekurangan ora pernah ndokok duit ning kono dadi apa lagi hal seperti ini ya, itu kecil bagi Tuhan. Tapi saya sungguh senang ya, karena saya tidak dipermalukan walaupun kita hanya berlima, tapi ya kalau nggak bawa uang ya tahu sendiri saudara. Mau ngapain itu susah, tapi karena Tuhan ada di hati saya, Tuhan mengerti saya, Tuhan Bapak saya minta sama Tuhan, Tuhan memberi tepat waktu. Itulah saudara, walaupun kita tidak punya apa-apa, kalau kita itu hidup kita bersandar pada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan tepat waktunya. Itulah kehidupan saya, pas-pasan, pas butuh, pas ada. Amin. Monggo yang mau menyambut. Masa segini banyaknya nggak ada kesaksian ya? Siapa ya? Shalom. Iya, saudara kekasih dalam Tuhan, terlalu banyak kebaikan Tuhan dan rasanya mungkin tidak akan cukup waktu untuk bisa menceritakan bagaimana hebatnya Tuhan, kasihnya Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, bertepatan tanggal berapa? Gak apa-apa, Januarinya saja. Ya, saya lupa tepatnya tanggal berapa, saudara. Tapi waktu itu kami harus mengikuti, mungkin Pak Gembala sudah pernah menyinggung ya, Natal di Magelang, pendeta-pendeta. Nah, dari awal itu saya memang sudah merasa, saudara kekasih dalam Tuhan, Bapak Gembala itu sebenarnya itu untuk aras-aras gitu ya. Tapi karena saya sudah mendaftar, saudara, jadi ya sudah tetap siap untuk berangkat dan sudah janjian dengan yang di Klaten. Tapi Bapak Ibu Saudara, tepat jam 3 pagi yang harusnya saya bangun, mandi, siap-siap karena nanti ke Klaten dulu, baru kami berangkat bersama-sama ke Magelang. Saudara, begitu saya bangun, kamar itu tetap terang karena kami pakai lampu emergency, tapi semua gelap gulita. Saya mikir, apa tokennya habis ya? Perasaan tuh baru ngisi belum lama dan ngisinya cukup lumayan, kosong habis. Saya cepat-cepat turun, sudah siap bawa handphone kalau perlu ngisi, saudara. Untungnya saya nggak langsung beli token, tapi saya langsung ngecek keluar, saudara. Ternyata jeglek, dan jegleknya itu tidak mau dikembalikan. Waduh, sampai saya
wah berarti ini ada yang konslet. Akhirnya, ingat saya harinya hari Senin, karena waktu itu Haryati pas tidak kerja, saudara, jadi dia pas libur. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, karena sudah dicoba, kami naik turun dan sebagainya nggak berhasil semua. Sudah dicoba satu-satu lampu juga nggak berhasil, nggak ketemu. Sampai terakhir nyabut pompa ya, masuk ya pompa konslet gitu, cabut. Padahal pompa itu tempatnya aman, sangat kecil kemungkinan untuk konslet. Tapi karena ini ya sudah cabut, tapi tetap belum mau saudara. Akhirnya ya wis, Pak Gembala udah ngomong berarti nanti kalau setengah 8 belum, kok setengah 8 ya setengah 8. Maksudnya kalau setengah 8 sudah bisa diatasi, kami berangkat bawa mobil sendiri. Tapi kami pikir ya sudah wis nerima Tuhan. Betul saudara, sampai setengah 8 gak ketemu saudara, gak ketemu. Sampai akhirnya saya sudah menghubungi satu orang yang memang pekerjaannya di situ, tapi hari itu tidak bisa karena bertepatan orang tuanya dirawat di rumah sakit Indriati. Itu yang dulu bantu juga Catasi waktu pernah padam total, gak ketemu juga dicari ya. Saudara, dia nggak bisa. Akhirnya saudara saya ngepel Haryati, Yahya, dan puji Tuhan. Akhirnya dicoba baik, wes saya tak kesana ya sudah. Akhirnya dia datang, sudah bantu Papa cari, nggak ketemu semua. Memang sudah kami coba nggak ada yang ketemu saudara. Terakhir akhirnya dia pas berdiri gitu, Tante coba nyalain itu, nyalain. Kebetulan di atas tuh ada skakel yang ketuker gitu. Harusnya nyala A, nyalain B gitu. Aji coba. Begitu yang B ini dimatiin, terus kita nyalain yang A, dia berdiri di tangga ke atas tuh sudah dengar cetek gitu. Hanya dicari. Bunyinya di sini. Wah, saya langsung nyambung. Wah, coba cek yang di teras belakang. Dan betul, Bapak Ibu saudara, ternyata itu plafonnya itu bocor sehingga airnya masuk ke dalam dan terjadilah konslet. Kami bersyukur kepada Tuhan karena ada banyak kejadian saudara kebakaran karena konslet. Ya. Kami bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini di tempat ini kami dijaga Tuhan, kami dipelihara Tuhan, kami dilindungi Tuhan saudara, sehingga sekalipun terjadi konslet dan sebagainya tidak terjadi hal yang fatal, dan puji Tuhan bisa diatasi sehingga akhirnya kembali bisa menyala. Memang belum bisa dibetulkan, kemarin saya sudah lapor Pak Agus untuk ngecek tutup itu lubangnya, jadi perlu disemet ulang. Nah saudara kekasih, semua kasih Tuhan, semua kebaikan Tuhan, kami nggak jadi berangkat ya, belum ya saudara. Harusnya ketemu teman-teman, bisa Natalan, ketemu pendeta-pendeta sama-sama ya, tapi nggak bisa, bukan sengaja, tapi memang itulah yang terjadi. Tapi kami bersyukur karena di atas semua itu Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami sampai pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Itulah saudara, kalau kita selalu bersadar, konsleting listrik itu bisa diatasi. Kita masih ada lagi yang mau menyambut? Kalau tidak ada, mari kita akan amplop persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan, amplop-amplop yang diangkat. Mari Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, yang memberi persembahan maupun yang mengembalikan perpuluhan Tuhan. Bila Tuhan, Engkau berkati kami berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, makin kami cinta Engkau, makin Engkau merawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mempersembahkan yang terbaik buat Engkau.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan dengan satu pujian penyembahan. Pada
Tuhan, Kau berkata-kata Tuhan, lalu hamba-Mu yang sudah persiapkan. Ya Tuhan, lalu perkataan hamba-Mu ini Tuhan, kami boleh Tuhan berubah karena pembaharuan budi kami dan berubah karena firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu dan Kau pakai Tuhan dijaga hamba-Mu ini untuk mengoyang tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan yang lain. Shalom. Maranatha. Pagi ini karena sesuatu hal saya tidak menggunakan media, saudara-saudara, tetapi tidak akan mengurangi pesan firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama. Bulan Januari kita sudah memahami firman Tuhan dengan tema yang menantang sekaligus mengusik hati kita, yaitu jangan mati sebelum melihat Yesus. Dan saya yakin saudara sudah menangkap firman Tuhan bahwa melihat Yesus, percaya pada Yesus, itu ada 4 dasar yang sangat penting. Dan kalau salah satu dari mereka atau 4-4-nya tidak ada pada kita, maka kita tidak akan mewarisi hidup yang kekal. 4 hal itu adalah: yang pertama, percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Yang kedua, Yesus sebagai Anak Allah. Yang ketiga, Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan yang keempat, Yesus adalah imam besar agung. Dengan 4 dasar ini, baik secara iman maupun secara logika, secara akal sehat, membuktikan bahwa kita punya kepastian keselamatan. Di luar itu tidak ada keselamatan. Amin. Tetapi saudara, bulan ini kita akan masuk lebih jauh. Kalau kita yakin sudah menerima Yesus, kan kita tidak langsung mati. Saya sudah memasuki usia 77, masih hidup. Nah, pertanyaannya adalah, kita sudah melihat Yesus, kita sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Anak Allah, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, dan sebagai imam besar agung. Kapan saja kita mati, kita masuk surga. Karena sejak kita meneriak 4 hal ini, lebih gampang ini ya daripada lalu setelah yakin selamat, apa yang harus kita lakukan sementara kita diberi kesempatan untuk masih hidup di dunia ini? Nah, bulan Februari ini firman Tuhan akan membawa kita ke sana, saudara-saudara. Pesawat udara, mungkin dulu saya pernah menyampaikan ini dalam khotbah, baik itu
angkatan udara dalam arti milik angkatan perang bersenjata untuk perang maupun pesawat penumpang selalu ada dua panel yang sangat penting di dalam pesawat itu. Dan kalau dua panel ini tidak ada, sekalipun panel-panel yang lain banyak klik-klik gitu ya, kayak kita sekarang kan teknologi main klik-klik saja saudara ya. Oh, nah kadang-kadang salah ngeklik bisa nggak ada masalah, bisa cepat ditangani. Tetapi kalau salah ngeklik, wow. Kemarin saya mengerjakan sesuatu di laptop, saudara, semua jalan lancar. Nah, ini mau cerita bahwa saya ternyata masih kurang pandai atau masih bodoh dalam memakai laptop. Sudah semua baik, ngeklik saudara, ternyata bermasalah. Dan bisa dipakai, tetapi harus dibawa ke Asus untuk diperbaiki. Hanya salah ngeklik. Nah, kita sudah yakin 4 lagi. Tetapi bagaimana kita mengisi hidup kita selama masih diizinkan Tuhan di dunia? Itu yang akan kita masuki bulan ini dan seterusnya. Pesawat punya 2 panel penting. Yang pertama namanya panel khatulistiwa. Panel khatulistiwa. Ya, khatulistiwa itu apa saudara? Cakrawala. Ya, cakrawala. Cakrawala itu adalah kalau kita ada di suatu tempat terbuka, tidak terhalang oleh bangunan-bangunan, tanaman dan sebagainya. Misalnya kita ada di pantai, di tempat yang lapang, di sawah, ya. Lalu kita bisa melihat cakrawala itu, artinya garis yang memisahkan antara langit dan bumi. Sehingga kalau matahari terbit, sunrise, kita bisa lihat itu bagaimana matahari keluar dari bumi lalu naik ke langit gitu ya. Jelas ya, itu cakrawala saudara. Lalu kalau sore matahari mau turun, sunset, kita ada lagi melihat bagaimana matahari itu masuk, istilahnya masuk ke bumi gitu ya. Kalau pagi keluar dari bumi, terbit. Lalu kalau sore petang tenggelam, masuk ke bumi. Itu cakrawala. Nah, cakrawala itu bisa membuat pandangan kita itu sangat luas. Dari sana sampai ke sana kelihatan jelas. Saudara, nah kalau kita jalan lewat bundaran di atasnya, maka kita akan bisa mengikuti. Oh, awalnya begini. Oh, sampai jam 9 itu begini. Oh, sampai jam 12 begini. Oh, sampai jam 3 begini. Oh, sampai jam 6 begini. Dan seterusnya. Kita tahu terus. Sehingga kita tidak mudah kesasar. Itu cakrawala. Ya. Nah, pesawat panel yang pertama panel cakrawala. Nah, cakrawala ini membuat pilot dan co-pilotnya selalu tahu pesawat kita ini masih di ketinggian berapa. Lalu kalau turun ketinggiannya atau turunnya berapa. Lalu kalau kita mau naik atau turun, kita tahu bagaimana dengan melihat panel itu. Ya, saudara, kalau saudara naik pesawat,
Saudara tidak tahu batas-batas. Karena di sana langit tok yang kelihatan. Apalagi saya, aku ki ora roh lor kidul. Ya, ngertine kanan kiri, muka belakang, atas bawah. Nah, kalau di pesawat saudara, saya tidak tahu kalau Ibu Ruth pasti tahu itu sudah sekalipun di pesawat. Tapi kita lihat langit tok itu, jadi tidak ngerti mau belok kanan ini tekan Jakarta atau tekan Solo, orang ngerti, kan? Ya kan? Kalau di darat kan jelas saudara ya, ada map-nya. Saya tidak tahu di pesawat itu ada map-nya, nggak ada. Adanya itu jarak, tepatnya berapa derajat lintang utara, lintang barat, begitu ya. Lalu arahnya ke sana, meleset sedikit saja dari berangkatnya, maka kita tidak sampai tujuan. Nah itu panel khatulistiwa. Jadi kita bisa tahu luas banget, tetapi tetap harus mengerti arahnya. Kita naik atau turun, kita ke kanan atau ke kiri. Itu panelnya khatulistiwa yang memberitahu. Kenapa ini penting? Karena pernah terjadi dan sering kali terjadi saudara kecelakaan pesawat gara-gara panel khatulistiwanya tidak jalan dengan sempurna. Sebuah pesawat perang nubruk ke gua kereta api, bolong ada kereta api yang masuk ke situ dan terjadi kecelakaan fatal, mati pesawat perang. Kenapa? Karena panel khatulistiwanya tidak jalan. Ketika dia melihat cahaya, dia pikir itu adalah landasan pesawat, lapangan udara. Langsung dia turun. Gak tahunya itu lampu kereta api. Hancur. Karena apa? Wawasannya, pandangan jauhnya, khatulistiwanya atau cakrawalanya rusak. Khotbah saya terambil dari ini, saudara, tebel ya. Ini tesis saya. Ya, jadi tebel. Halamannya cukup 200 lebih ya. Dengan lampiran yang isi saja 214 halaman. Belum lampiran-lampirannya, cukup tebal. Tetapi saya bisa menguasai ini karena saya sudah membaca dari halaman 1 sampai halaman akhir. Saya tahu arahnya, buku ini tujuannya begini. Bab 1 mengenai ini, bab 2 mengenai ini, bab 3 mengenai ini. Karena apa? Saya sudah menguasai dari halaman pertama, halaman terakhir. Sama seperti saudara, ketika saudara membaca buku dan saudara sudah menguasai dari halaman 1 sampai halaman penutup, maka kapan saja saudara membuka buku itu lalu membaca, saudara ngerti, bari ini kok ngene, sagunge itu ngene. Sudah tahu tanpa harus buka semuanya. Jelas? Itu cakrawala, saudara. Setelah kita diselamatkan, maka Tuhan memberi kita cakrawala sehingga kita tahu seluruh hidup kita itu harusnya kayak apa, mulainya kayak apa, nanti akhirnya kayak apa. Dan firman Tuhan memberitahu kepada kita. Mari kita baca surat Efesus pasal yang ketiga
Surat Efesus pasal yang ketiga ayat 9 sampai 13. Saya baca seperti terjemahan yang ada di Alkitab saudara. Tidak pakai yang baru, nanti saudara bingung. Kecuali besok kalau kita semua sudah dapat yang baru, nah kita pakai. Dan kalau kita nanti sudah dapat pembagian Alkitab terjemahan baru, saya bersyukur bahwa saudara tidak akan bisa membukanya di handphone saudara. Jadi harus bawa Alkitab itu karena belum masuk. Ya, kecuali saya baru ngomong begini lalu seminggu kemudian masuk, ya itu lagi. Haleluya. Sudah ketemu Efesus pasal 3 ayat 9 sampai 13. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Amen. Ayat 11 ada kalimat yang berkata demikian, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini cakrawala. Saudara membaca buku tesis saya, maka kita akan tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Dan pikiran saya itu sudah dibuktikan dengan penelitian, sehingga bukan hanya teori ABC, tetapi setelah dibagikan kuesioner lalu digarap sesuai dengan ilmu statistik, maka ketahuan buktinya. Oh, teori A itu benar, teori B 70% benar, teori C 100% benar, terbukti. Nah, ketika saya bawa buku ini, maka saya tahu persis, atau kalau saudara baca buku ini, saudara akan tahu persis maksud saya menulis buku ini dari A sampai Z. Apalagi ada buktinya. Nah, Alkitab seperti itu, saudara. Alkitab ini tadi mengatakan bahwa Allah sudah menyatakan maksud abadi cakrawala. Jadi kita sudah melihat dari timur ke barat itu bagaimana. Ketika ada di tengah kita tahu, oh aku tidak perlu takut karena aku sudah searah dengan cakrawala ini. Saya pasti masuk tujuan. Rasul Paulus mengalami kesulitan. Lalu di situ ada jemaat yang khawatir. Hamba Tuhan ini, Rasul kita kok begini? Lalu nanti akhirnya kayak apa? Lalu Rasul Paulus berkata, tidak perlu takut. Ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Karena apa? Dan akan lepas dari cakrawala
Tidak akan lepas dari maksud abadi Tuhan yang sudah ditentukan sebelum kita ada. Yang itu saudara seperti itu, saudara ini. Saudara dilahirkan bukan karena kecelakaan. Ya, ada yang dilahirkan karena kecelakaan, salah pergaulan, nah akhirnya apa itu? Tetapi ada yang kita dilahirkan karena memang ayah ibu kita menikah dengan sah, melakukan hubungan penuh kasih, lalu kita dikandung oleh ibu kita dan dilahirkan. Itu yang kita tahu. Tetapi apakah kita tidak mengerti bahwa Alkitab berkata jauh sebelum kita ada di dalam kandungan, Allah sudah merencanakan kelahiran saudara. Amin. Allah sudah merencanakan. Bahkan Alkitab berkata lebih mundur lagi, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah punya rencana bapaknya ada Paulus Tadianto. Wow. Jadi itu cakrawala saudara. Kita harus tahu. Pesawat itu punya cakrawala. Jadi dia tahu dia ada di ketinggian berapa, kalau turun sampai harus ke berapa, karena ada panennya itu, sehingga dia nggak akan nubruk gunung, dia nggak akan nubruk terowongan tadi. Begitu juga hidup saudara. Mari kita teguh. Setelah mata kita melihat Yesus, kita terima Yesus sebagai juru selamat, anak Allah, Allah yang menjelma menjadi manusia dan imam besar agung. Lalu ketika kita memasuki bagian-bagian hidup, kemarin saya memberi selamat memasuki bulan baru, selamat memasuki iklim kehidupan yang baru, suasananya baru. Kita tidak tahu yang terjadi nanti, tetapi kita punya pengharapan kuat yang dilempar sampai menembus. Terjemahan yang saya kutip korgen. Istri saya langsung protes, tirai loh yo, tulisnya kok korgen. Lalu saya ngomong, buka Alkitabmu ISH, apa itu? Injil sehari-hari. Betul di situ korden. Nembus sampai di belakang korden, di pusat kerajaan Allah. Lalu saya kaitkan, bukankah bumi ini bagian dari kerajaan Allah? Karena doa kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi bumi itu bagian dari kerajaan Allah, kerajaan surga. Satu, kita ada dalam satu wilayah. Ya, lalu ada ayat lain yang berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Berarti apa yang terjadi dalam hidup kita kalau sesuai dengan cakrawalanya Tuhan, maka itu ada di dalam rencana Tuhan. Jelas saudara ya. Jadi mari kita sebagai orang Kristen yakin bahwa hidup kita itu ada di pengetahuan Tuhan. Tuhan punya maksud abadi dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, jangan terus berkata, aduh mati ya. Kalau kita tidak punya cakrawala, tidak ngerti. Kalau saya tidak ngerti buku ini. Kalau saya membaca cerita perang, tidak ngerti akhirnya bahwa tentara itu akan hidup, menang, dan pulang. Maka di tengah-tengah buku atau film yang saya lihat, ketika dia perang lalu terluka dan sebagainya, saya langsung berpikir, wah mati.
Tetapi kalau saya sudah melihat film itu, lalu diulangi, nah kita gampang. Ya, wis ngerti. Saya kalau lihat film barengan dengan teman hidup saya ini, kadang-kadang enteran diri, saudara. Lalu kalau sudah sampai kesimpulan kita guyu diri. Ketika film yang baru itu baru kita lihat, begitu ada gini loh, saudara sering begitu. Kok ini dong? Sudah, jangan sewa. Itu wis ono sing ngatur sutradara. Itu sebelum kita tahu, karena kita tahu bahwa ada sutradaranya yang membuat cerita itu dari awal sampai akhir. Ngapain kita memeras hati, perasaan sampai nangis, gitu ya? Dan dalam film pernah ada yang sampai nangis. Tapi kalau kita ngerti, skenario-nya sudah diatur sutradaranya, ngapain kita repot-repot, ikuti aja. Itu kalau filmnya baru kita lihat. Tetapi kalau kita sudah lihat, diulang. Ada yang kembali drakor, ya, drama Korea. Saya nggak tahu drama Korea itu sudah ada yang diulang-ulang. Ada yang gemar Drain. Drain itu yang populer, drama India. Ya. Nah, kadang-kadang ada cerita yang diulang lagi, saudara. Saya cerita apa adanya, dan mau tutup-tutup. Anupama, siapa yang lihat Anupama? Saya lihat. Itu sudah diulang. Jadi kalau kita lihat lagi, saudara, seperti ngomong sekalinya ini. Ya kan? Nah, Alkitab ini adalah buku abadi yang memberikan gambaran kayak apa kita ada di dalam skenario Tuhan ini. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit, saya ngalami, saudara ngalami, dulu kita selalu aduh, kapan bisa selesai? Kapan ini? Ya dong. Geger suami istri, kapan rukunnya? Apalagi ekonomi makin sulit, kapan mentasnya? Kita harus ngeleker gini. Tapi kalau kita yakin bahwa Tuhan pencipta kita itu sudah punya rencana abadi, tadi kita sudah membaca ya, maka kita akan yakin Tuhan ada waktunya saya akan mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga kita sudah punya wawasan cakrawala. Kita tidak akan cari dukun, kita tidak akan cari mantra-mantra. Karena apa? Hidup kita ada di dalam Tuhan. Dan cakrawala kita kelihatan. Kita langsung terbang dengan baik. Jelas ya? Jadi hidup kita ada di dalam rencana abadi Tuhan, cakrawala dari Tuhan. Dan kalau saudara ingin mengisi hidup dengan baik, tidak salah tujuan, tidak salah keputusan, baca di sini ada cakrawala kehendak Tuhan bagi kita. Nah, nanti kita akan melihat garis besar rencana abadi itu kayak apa. Kita akan lihat. Terus yang kedua, saudara, panel dalam pesawat itu di samping panel khatulistiwa, ada panel posisi pesawat. Panel posisi pesawat itu di dalam layar itu
ada gambar tubuhnya pesawat. Kalau pesawat itu dalam posisi miring, maka gambar di posisi pesawat itu gambar pesawatnya miring kanan, miring kiri. Kalau miring kanan, gambarnya miring kanan. Kalau posisinya naik, gambarnya begini. Kalau posisi pesawat, badan pesawat itu turun, gambarnya begini. Sehingga pilot dan co-pilot ketika melihat pesawatnya harusnya begini, tapi miring, dia tak tahu, tidak rasa, tapi di panel kelihatan miring, maka pesawatnya pas miring. Maka dia harus melakukan tindakan dibalik lagi. Nah, itu yang kedua. Nah, dua panel inilah yang menentukan keselamatan penerbangan. Nah, panel yang kedua itu posisi badan pesawat. Nah, kita punya panel kedua, saudara. Apa? Mari kita baca di dalam surat Timotius. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 15 dan 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 15 dan 16. Sudah ketemu. Begini bunyinya. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasilah dirimu sendiri, 1. Awasilah ajaran, 2. Nah, kalau 2 ini terus kita lakukan, setiap hari kita koreksi hidup kita, setiap hari kita cocokkan hidup kita sesuai dengan ajaran kita dan sesuai dengan Alkitab dan kalau itu kita lakukan setiap hari, maka kita tahu posisi kayak panel badan pesawat itu. Kita ini lagi miring dan lagi miring, harus balik. Kita lagi apa ya? Lagi turun. Apa itu? Turun tajam itu. Harus naik. Itu selalu kita lakukan setiap hari. Saudara, kita sudah taruh wawasan Alkitab. Hidupnya itu dari A sampai Z. Tetapi di tengah jalan, sisi kita masih ada di sini atau sudah keluar. Pandangan hidup kita sudah tidak pandangan hidup Alkitab lagi, sudah mengikuti pandangan dunia. Benar enggak? Nah, kita kembali ke cakrawala tadi. Kita kembali. Jadi ini yang ada di Alkitab kita. Setiap kita punya panel katulistiwa, rencana abadi Tuhan. Kalau saudara sudah melihat 4 itu, maka rencana abadi Tuhan paling tidak saudara tahu, aku mati kapan saja, aku masuk surga. Dan kalau saudara tahu itu, saudara tidak akan cari keselamatan di tempat lain. Ya, saya dulu pernah saksi di sini ya, ada seorang pemudi yang kami layani di GI Al-Qudus kena kanker. Vonisnya memberatkan, bahkan sudah dikasih tahu sampai batas berapa tahun lagi dia bisa hidup. Tapi dia sudah menerima 4 itu.
yang sulit diatasi. Lalu banyak teman-temannya yang berkata, oh, kayaknya di doa no pendetamu ya. Mari orang mari. Yuk, lu menimba. Dia bisa menyembuhkan kamu. Yuk kita ke sana. Kan doanya pendetamu wis ora mandi. Siapa tahu doanya Mbak itu mandi. Lalu kamu sembuh dari kankermu. Yang lain berkata, oh ayo mau gunung ini. Oh kamu akan dapat sesuatu. Lalu sesuatu itu bisa menyembuhkan kamu. Yang lain lagi berkata, yuk ke gini. Tapi karena pemudi ini percaya 4 hal tadi, dan dia mengerti bahwa rencana kekal dari Tuhan, sekalipun sakit tidak bisa disembuhkan, tetapi kalau toh dia mati, dia tidak akan kemana-mana, dia ke surga. Dan itu tujuan utama. Lalu dia sadar kalau aku ke Mbah ini, aku mungkin mari kankernya, tetapi ketika mati lebih neraka. Sudah tahu, karena apa? Wawasan kekalnya tahu. Lalu dia memeriksa diri. Oh, itu bukan percaya kepada Tuhan. Aku tidak mau. Akhirnya dia mati, saudara. Lalu saudara tahu, saya harus khotbah. Sudah pernah tak cerita ya? Ini diulang tentang saya dibutuhkan gitu. Karena terus terang kami sudah diserang banyak, saudara. Orang-orang yang percaya kepada gunung-gunung dan sebagainya ngomong, Pak Paulus orang mandi bisa, orang sakti dan sebagainya. Lalu bukti mati. Apa yang saya dipercaya itu Tuhan Yesus tidak bisa, ini juga mati. Saya tidak bisa khotbah apa Tuhan, tapi saya hanya menyampaikan kesaksian iman. Karena dia tahu pegangannya, dia tahu arah tujuannya, dia tidak mau nyasar kemana-mana. Dia memang mati, tapi dia masuk surga. Dan tekad pemudi ini adalah lebih baik mati dalam Yesus masuk surga daripada aku sembuh tapi pakai yang di luar kehendak. Selesai saya khotbah. Dan saya berdoa Tuhan, saya tidak tahu dampak dari khotbah saya seperti apa. Tetapi saudara tahu bahwa setelah kematiannya, seluruh keluarganya bertobat. Makanya saya pernah menganjurkan di dalam BO, bahwa kalau saudara diselamatkan, Tuhan menyelamatkan seluruh rumah tangga saudara, keluarga saudara. Tetapi tidak otomatis saudara, tergantung kita. Tuhan tahu kita dalam keluarga itu untuk apa? Menjadi garam, menjadi terang. Kita hidup sudah percaya 4 tadi, lalu tujuan hidup kita jelas, kita tahu cakrawala hidup kita tahu rencana abadi Tuhan. Lalu setiap hari kita menyesuaikan, maka kita jadi terang, kita jadi garam. Ketika pemudi itu masih hidup, dia tidak melihat keluarganya mengalami keselamatan. Gagal, itu cakrawala itu. Tuhan punya rencana tetap. Ternyata kami yang masih hidup melihat setelah pemudi itu mati, seluruh anggota keluarganya bertobat. Jadi itu pentingnya saudara ya, kita melihat cakrawala. Setiap kita Tuhan punya rencana yang tetap. Yang kedua, selalu posisikan hidup saudara selaras dengan firman Tuhan. Maka 2 panel hidup saudara itu berjalan normal. Pesawat dengan 2 panel yang normal, lalu
yang normal itu akan bisa melewati penerbangannya dengan aman. Sudah punya jelas? Baik. Saya akan membuka satu wawasan lagi. Untuk tahu rencana agung Tuhan, rencana abadi Tuhan itu kayak apa loh Pak? Kalau buku saya ini sudah ada bab-babnya, saudara. Ya, jadi kita akan tahu, begitu saya membuka buku ini, sudah pernah baca, langsung saya tahu, oh bab 1 itu isinya pendahuluan. Bab 2 itu isinya landasan teori. Bab 3 itu isinya metode penelitian. Bab 4 itu isinya hasil pembahasan. Nah, bagaimana kita tahu rencana abadi Tuhan itu? Kan itu rohani. Nah, mari kita lihat, ternyata sepanjang Alkitab saudara itu merupakan sebuah sejarah dari Allah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu sejarah bagaimana Tuhan bekerja di bumi, di antara ciptaan. Dan di dalam Alkitab saudara, di dalam rencana agung Allah, rencana abadi Allah, itu sudah ada pelakunya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, skenario-nya dari Bapa, pelaksananya Yesus Kristus yang turun ke dunia lalu melaksanakan, memberitahu kepada dunia, ini loh rencana abadi dari Tuhan. Dan saudara punya Alkitab, rencana abadi Tuhan ada di sini. Oke? Kita akan tutup dengan wawasan besar rencana abadi Tuhan. Lalu selesai. Hari ini saya betul-betul gak bisa pakai ini karena ada masalah teknis. Tetapi yang kedua, saya juga mau belajar terus-menerus supaya kalau khotbah tidak kepanjangan. Ya. Dulu ketika saya ngomong aku wis mau pakai tidak dari sih, ayo ke ke Asus, ya wis setelah minggu dan masalah, aku akan pakai itu aja dulu hari ini. Wow, biasanya sudah lama nggak pakai, masa orang pakai terus orang iso khotbah. Wow, masa tergantung ini, ya dong. Lalu yang kedua, aku mau belajar betul-betul khotbah pendek. Tapi ini sudah jelas ya, wawasan, cakrawala, rencana abadi Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita terus menyelaraskan. Kalau hidup kita miring kiri kanan, harus lurus menurut apa? Ajaran kita. Nah sekarang kita masuk pendahuluan. Kalau pendahuluan tadi sudah masuk ya, gambaran sejarah keselamatan dari Tuhan itu kayak apa? Ya dong? Namanya itu sejarah agung Allah terhadap ciptaannya. Jadi kalau Allah sendiri dia sudah ada sebelum semua ada. Tetapi bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia? Kita sudah tahu gambarannya yang besar. Lalu sekarang mari kita masuk tahapan ceritanya. Pelaksanaannya kayak apa? Alkitab adalah rangkaian kebenaran dalam kisah agung penyelamatan dari Allah, yaitu drama kitab suci yang utuh
kitab suci ini satu drama kekekalan yang utuh dari A sampai Z untuk keselamatan hidup kita. Jadi bagaimana hidup kita itu semua sudah ada di sini. Hanya seringkali kita nggak sadar bahwa punya Alkitab itu kita punya cakrawala, punya Alkitab itu kita dapat menyesuaikan terus supaya tetap hidup kita, diri kita sesuai dengan ajaran kita. Kalau ini terus terjadi, maka kita tetap ada di dalam garis sejajar, selaras dengan rencana agung Tuhan. Nah, narasi Tuhan itu terbagi dua. Yang pertama namanya meta narasi. Narasi itu cerita. Kalau kita berkhotbah, ini yang saya sampaikan itu narasi. Kalau saudara baca BA, orang-orang politik lalu cerita, oh presidennya gini-gini, terus narasinya, ceritanya jelek. Tetapi apakah narasinya betul? Saya tidak cerita mengenai pro dan kontra, saudara ya. Tetapi kadang-kadang ada orang yang wawasannya itu, saya kasih contoh aja ya, wawasannya itu katakanlah berwarna merah, gitu ya. Maka dia hidup menurut wawasannya. Kalau dia lihat sesuatu yang bukan merah, lalu dia berkata itu salah. Ya, kalau wawasan kita itu katakanlah kesimpulannya merah, maka kita melihat orang yang warnanya putih beda dengan kita, salah dia. Sebenarnya dia salah. Itu pertama. Yang kedua, kalau bukan merah, bukan saja salah, tetapi dia musuh. Itu kalau hidup diwarnai wawasan. Wawasannya abang, semua yang abang itu betul. Koncol. Tapi kalau tidak merah, itu salah. Dan itu musuh. Setiap hari saya membaca ada satu kelompok BA. Itu pengamat politik, saudara. Wah, itu semua nggak ada yang bersifat netral, juara maksud saya, yang bersifat netral. Umumnya selalu gonggongnya disalahkan. Kurang ngerti akhirnya kayak apa, gonggongnya disalahkan. Selalu berpegang pada fakta, kenyataan yang ada langsung vonis, tidak melihat realita. Fakta itu belum tentu benar, ya, belum tentu benar. Saya jalan, lalu kepleset. Nah, karena kepleset, nggak bisa menolong diri sendiri. Nah, pas kepleset, tiba-tiba seorang cewek. Saya tidak mau kasih contoh. Itu ceweknya. Katakanlah ini ceweknya gitu ya. Saya kepleset, terus jatuh, blek gitu. Dia jatuh, aku jatuh. Saudara lihat fakta.